Oke, sesuai perkataan kita kemarin, selain pembahasan, mulai sekarang kita akan berikan juga breakdown Boruto biar lebih panjang per episode yang berdasarkan chapter adaptasinya. Dan kali ini kita nggak ngebahas Boruto episode 196, tetapi kita mulai breakdown Boruto 197 yang diadaptasi dari chapter 30, full jalan ceritanya. Ini adalah gambaran kejadiannya nanti, di mana berjudul Delta. Oke, ini akan sangat lengkap, but kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan breakdown keseluruhan cerita Boruto 197 adaptasi chapter 30 yang berjudul Delta Kara. Oke, biar nggak salah persepsi, simak sampai akhir ya. Nah, sehabis latih tanding, Boruto dan ayahnya itu, Kawaki memang berniat mempelajari soal Kage Bunshin. Sepertinya Kawaki memang berniat mempelajari teknik satu itu. Namun di endingnya, akhirnya seorang wanita marah-marah karena merasa ditipu oleh Kashin Koji. Dia adalah Delta Kara. Nah, dia akan memainkan perannya nanti dan cerita dimulai. Oke, saat itu dalam rumah keluarga Uzumaki, tampak Kawaki itu memegangi bekas pecahan vas bunga itu. Dia berpikir, bagaimana caraku memperbaikinya? Di samping itu, Himawari yang tanpa dosa itu memandanginya dengan sangat polos. Inilah yang akan membuat Kawaki bertanya, "Oi, lihat apa kau?" Nah, Himawari di sini memang kasihan. Dia bahkan balik bertanya, apa kau serius memperbaiki pot itu?" Lalu tiba-tiba Kawaki yang kesal itu menjatuhkan serpihan pot bunga itu dan langsung menjawabnya. Tadinya sih begitu, tetapi ini juga sangat mustahil. Bila dari manapun rasanya ini terlalu konyol dan sangat membuang-buang waktu saja. Di sini Himachan memang respect, bahkan mengatakan seperti ini. "Kau kan sudah capek-capek pergi membelikan pot bunga baru buatku. Itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih." Nah, ternyata nih Boruto itu sedang mengawasi dan menguping pembicaraan mereka berdua dari balik tembok tersebut. Nah, tetapi menariknya di sini nanti adalah Kashin Koji. Nah, dengan kata tersebut, ia itu mengintai rumah Uzumaki itu dan akhirnya menemukan sang wadah tersebut. Kashin Koji mengatakan hal seperti ini. "Kukira tadinya dia akan dikurung dengan penjagaan ketat, tetapi siapa sangka kalau dia justru malah menumpang gratis di rumah Hokage itu. Kalau begitu dengan situasi ini, aku tidak boleh ceroboh berurusan dengan mereka. Meski sejujurnya aku tidak ingin terlibat dalam hal apapun. Kawaki, akan kunantikan kejutan berikutnya, dan juga dirimu Uzumaki Boruto." Sementara itu, suasana desa Konoha yang tentram itu terlihat sosok Delta akhirnya marah dan jengkel. Dia mengatakan seperti ini, "Sialan, aku sudah sangat muak, menjengkelkan sampai mau pingsan rasanya. Kashin Koji sialan, kelihatannya dia tak akan kembali dalam waktu dekat ini. Terserah siapa saja orangnya, sekarang rasanya aku ingin mengajar seseorang sampai mati." Nah, lalu Delta dengan punggungnya itu, ia mengeluarkan semacam CCTV Science Ninja. Kita sebut sebagai kamera pengintai lah sebutannya. Menurutnya benda ini tidak punya cakra sama sekali, dan harusnya Yamanaka dan rekan-rekannya itu tidak bisa mendeteksinya. Lalu Delta mengatakan, "Pergi dan carikan aku di mana keberadaan Kawaki." Nah, setelah itu momen kembali ke keluarga Uzumaki. Di sana Boruto yang terlihat dengan muka datar itu dipanggil oleh Himawari dan langsung mengatakan kepada Kawaki seperti ini, "Memalukan, apa kau akan menyerah begitu saja cuma karena lebih sulit dari yang kau kira memperbaiki vas bunga ini?" Lalu Kawaki juga menjawabnya, "Aku bilang ini konyol, mengerti? Ini usaha yang tak berguna sama sekali." Nah, kemudian Boruto itu nampak serius, langsung mengelurkan tangannya dan bilang, "Oi, bukannya kau ingin mempelajari karma ini? Ya sudah, mari akan kubantu." Nah, di sini menariknya nih, Kawaki yang begitu aneh itu mendengarnya mengatakan, "Tidakkah menurutmu ini sangat menggelikan, Boruto?" Ya, Boruto memang menganggap jika ucapan Kawaki ini sangat masuk akal. Boruto juga ingin menguasai lebih banyak dan lebih jauh lagi tentang karma itu. Dan kita tahu ini adalah tujuan Boruto. Lalu akhirnya percakapan terjadi di antara mereka berdua, di mana Boruto kesal ketika Kawaki malah mengatakan, "Begitu ya, jadi kau memikirkan semua ini sendirian dengan cara bodohmu itu, Boruto." Akhirnya Kawaki yang bodoh amat itu akhirnya juga menunjukkan semua yang dia ketahui. Lalu Naruto setuju melihat adu tanding tersebut. Nah, menurut Naruto sendiri, menurutnya praktik pertarungan langsung itu akan lebih gampang dilakukan. Kawaki juga menambahkan bahwa untuk orang dungu macam Boruto mungkin akan lebih mudah untuk mengaktifkan itu ketika dirinya terdesak. Terlebih di sini Kawaki tentu saja akan mengalah kepada Boruto sendiri. Nah, akhirnya Boruto yang jengkel itu akhirnya bilang seperti ini,
Tidak usah repot-repot sialan, kau akan meremehkanku maka kau sendiri akan segera sengsara nanti. Dan boom, dua karma dari dua orang itu bangkit dengan aura badasnya masing-masing. Himawari yang meneriaki itu memberinya semangat berjuang kepada kedua kakaknya itu. Naruto memang terlihat sangat serius melihat semua itu dan bergumam, sekarang kita akan lihat bagaimana hasilnya nanti. Dan pertempuran akhirnya dimulai. Oke, di sini nanti Boruto itu akan langsung menyerang Kawaki. Memang ini bisa ditahan oleh Kawaki sih, dan karena menggunakan karma, kecepatan mereka itu dalam penyerangan dan menghindar sangat agresif sekali. Beberapa kali Kawaki itu menyerangnya menggunakan tangan Sense Ninja itu, sementara Boruto yang jengkel, ia juga menyerang dengan kunai atau bahkan sebuah shuriken kepada Kawaki. Namun, perubahan tangan Kawaki itu menahan semua pergerakan Boruto. Nah, di sini Himawari yang melihat itu tampak bingung dan mengatakan seperti ini. Apa itu? Bagaimana bisa seperti ini? Nah, di sini Naruto yang sedikit berasumsi dan sedikit lebih tahu langsung menjawabnya, begitulah tubuhnya diciptakan Himawari. Oke, kembali ke pertarungan itu. Nah, Boruto yang terus melancarkan serangan-serangan itu ternyata juga diakui oleh Kawaki dan mengatakan seperti ini. Kecepatan dan kegesitanmu lumayan juga Boruto. Kita naik ke tahap selanjutnya mulai dari sekarang. Dan Kawaki berteriak, sekarang cobalah hisaplah serangan ini dan jangan pernah menghindar. Nah, di sini nanti Boruto memang agak bingung. Oi, kau serius kenapa bilang begitu secara tiba-tiba Kawaki? Nah, ini bakal sangat menarik lagi sih, karena Kawaki itu tetap berteriak dan menyuruh Boruto melakukan semua saja yang ia perintahkan. Dan hal itu ini juga akan bukan pertama kalinya untuk Boruto sendiri. Dan kalau kita lihat kemarin-kemarin itu, Boruto memang menggunakan hal serupa ketika ia menyerap api dari Kashin Koji itu. Lalu, boom, Kawaki menembakkan serangannya tersebut. Nah, di sini awalnya Boruto itu masih menghindar dan berteriak, sialan kau Kawaki, bukannya kau bilang akan mengalah? Nah, Kawaki itu menjawab, iya aku memang mengalah sialan, tenang saja, ini cuma akan sedikit lebih sakit. Lalu pada serangannya itu, Boruto akhirnya mencoba menahannya dengan karmanya tersebut. Dan yang terjadi nih, tabrakan karma itu menyebabkan asap dan api itu diserap. Lalu Boruto sukses melakukan semua hal itu. Meski ya kita tahu dia mengatakan dalam keadaan sadar itu sangat sakit sekali. Nah, sementara itu Naruto yang melihat begitu takjub dan terdiam. Apa yang dipikirkan oleh Naruto sekarang ini? Nah, Boruto kemudian langsung marah dan berteriak, sialan kau Kawaki, sulit bagiku untuk melakukan semua ini secara tiba-tiba tahu? Nah, beritahu bagaimana caranya, bagaimana caramu melakukan semua itu sialan? Nah, di sini Kawaki yang menjelaskan dengan raut muka datar itu, dia mengatakan dan sedikit jengkel kepada Boruto mengatakan seperti ini. Itu saja sudah sangat sulit bagimu. Ternyata kau lebih payah dari perkiraanku Boruto. Di sisi lain nih, di sini nanti ternyata pertempuran persahabatan mereka ini disaksikan oleh Kashin Koji yang kita tahu menggunakan katak pengintai tersebut. Nah, melihat pertandingan itu saja, Kashin Koji itu tampaknya terdiam dan memikirkan sesuatu nih. Kira-kira apa yang dipikirkan oleh Kashin Koji? Oke, di sini nanti Boruto yang masih mengamuk terus-terusan menanyakan dan menyalahkan semua ini kepada Kawaki. Lalu tiba-tiba Naruto dan Himawari itu mendekat dan bertanya, "Oi kalian, apa latihan tandingnya ini sudah selesai? Kalau iya maka akhiri dengan benar menggunakan segel perdamaian itu Adebayo." Siap-siap nih, menariknya akan segera terjadi. Nah, mereka berdua akhirnya mengelurkan tangannya itu, tetapi tiba-tiba bayangan Momoshiki Otsutsuki digambarkan muncul dalam chapternya. Nah, inilah yang membuat Boruto ini akan kesakitan. Bahkan sepertinya Kawaki juga mendapati respon tersebut. Inilah yang akan membuat Naruto tambah terkejut lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, melihat semua hal itu, Kashin Koji dengan katak itu bahkan juga sangat shock. Apa itu tadi? Apa yang sudah terjadi kepada mereka? Sepertinya Kashin Koji ini tambah tertarik mengawasi kedua karma itu. Dan kita tahu nih, tanda karma itu membuat Boruto sangat kesakitan dan terlihat bekas luka bakar itu karena menyerap serangan Kawaki tersebut ternyata sudah hilang. Nah, sepertinya memang Boruto sendiri yang sadar akan semua hal itu. Dia bahkan mengatakan, barusan itu Otsutsuki Momoshiki. Apa yang terjadi Adebasa? Kenapa seseorang itu muncul secara tiba-tiba? Nah, di chapternya ini juga digambarkan bahwa Kawaki yang juga shock akan hal itu juga mengatakan seperti ini. Lelucon apa lagi ini? Lalu Boruto menanyakan hal ini. Kawaki, apa barusan kau melihat sesuatu? Di sini sepertinya Kawaki ini tidak tahu sama sekali karena ia menjawab seperti ini. Apa yang kau maksud Boruto? Inilah yang membuat Boruto ini menyadari dan bergumam jika ternyata cuma dirinya yang melihat semua hal itu. Kebingungan terjadi kepada Boruto, namun selepas itu Naruto berlari mendekatinya dan bertanya, apa kalian baik-baik saja semuanya? Boruto yang sok kuat itu akhirnya menjawab, jangan khawatir, ini sudah sering terjadi dan kadang terasa sakit Adebasa. Nah, sementara itu nih, inilah yang membuat Kashin Koji ini begitu mengamatinya dan penasaran. Barusan luka Boruto itu sembuh dengan sangat cepat.
Nah, menurut Kashin Koji, mungkin Boruto tanpa sadar dan tanpa disengaja itu, ini memang tidak bisa dipastikan sama sekali kalau itu karena Kawaki. Tetapi menurut Kashin Koji sendiri, sepertinya ada fenomena lain, dan barusan karena karma itu atau ini memang kemampuan Boruto sendiri. Kashin Koji sangat kebingungan dan penasaran, itu menambahkan seperti ini. Yang jelas saat ini aku masih belum mengambil kesimpulan pastinya. Namun di sini Kashin Koji itu memang hanya berspekulasi jika dia Boruto punya kekuatan yang sama dengan Jigen, dan orang itu akan jadi sedikit merepotkan. Nah, lalu nih, Delta yang memejamkan matanya itu terlihat memfokuskan pencarian menggunakan kamera ninja yang terbang itu, semacam piringan AO dahulu lah. Kemudian memperbesar jarak pandangnya dan akhirnya melalui gelombang pencari itu Delta mendeteksi sekumpulan orang di hutan sana. Dan ia akhirnya kaget jika salah satunya adalah Kawaki. Hah, ketemu kau. Akhirnya Delta yang sumringah itu langsung senang dan tiba-tiba saja melompat masuk ke Konoha tanpa peduli apapun. Bahkan Delta yang kesal itu bergumam, entah Kashin Koji sialan itu sudah menemukan Kawaki atau belum, tapi sekarang tidak ada bedanya lagi siapapun dari kami yang menemukannya. Dan Delta sadar mulai dari sini mereka akan bisa mendeteksiku. Tapi bodo amat, sebaiknya aku coba saja. Nah, kira-kira seperti itu percakapan yang dilakukan oleh Delta saat ia masuk ke dalam desa Konoha sendiri. Dan benar aja nih, melajunya Delta ke hutan itu membuat Ino Yamanaka itu menyadari ada semacam cakra baru masuk ke Konoha. Ino yang langsung fokus akhirnya mengerahkan unit sensornya. Ia kemudian berkomunikasi dengan timnya. Operator, apa kalian juga menangkapnya? Bandingkan data cakra dalam prosesnya saat ini. Nah, di sini Ino itu menyadari tidak ada kecocokan sama sekali, dan ia sudah yakin dan mengerti itu adalah sebuah ancaman. Lalu Ino mengirim sinyal informasi langsung kepada Naruto menggunakan kemampuannya itu. Naruto, kau dengar aku? Maaf merepotkanmu sebentar. Kau harus tahu ini, satu orang terlihat terdeteksi menuju ke arahmu sekarang. Sebaiknya kau akan bersiap. Ya, Naruto yang mendengar itu langsung menginstruksikan, bilang pada divisi polisi militer agar tidak bergerak sama sekali. Aku akan tangani dia sendiri di sini nanti. Dan benar saja nih, dengan kecepatan tinggi itu Delta juga disadari oleh rekannya Kashin Koji. Dia bahkan mengatakan seperti ini, Delta sialan, dasar merepotkan, menampakkan diri dengan bodohnya seperti itu. Lalu Shin akhirnya akan berganti lagi ke hutan tersebut dan Naruto mengatakan kepada mereka semua, kalian dengarlah apa yang akan segera datang. Mereka tampaknya sangat bingung dan tidak tahu apa yang terjadi nih. Tetapi Naruto mengatakan lagi bahwa sebentar lagi Boruto bawa Himawari dan pergilah dari sini sekarang. Nah, akhirnya nih, siap-siap pertempurannya akan segera dimulai. Naruto menjelaskan bahwa mungkin orang ini yang mengejar dan akan mengambil Kawaki kembali. Akan kulumpuhkan dia di sini nanti. Dan kita tahu Naruto juga terus mengatakan, cepat pergilah Boruto, waktumu tak banyak lagi. Dan dam, Delta mendarat ke area tersebut dengan sangat gagah beraninya. Mereka kedatangan tamu yang tak diundang, dia adalah Delta Kara. Nah, Kawaki yang syok dan kesal melihat itu langsung mengatakan seperti ini. Di sini terlihat ketegangan dan keseriusan setelah kedatangan Delta sendiri. Lalu kita tahu Delta akhirnya mengucapkan beberapa kalimat. Seberat apa hukuman dariku? Dilihat dari ekspresimu itu sepertinya kau ingat betul, Kawaki. Nah, inilah gambaran cerita dari breakdown Boruto 197 nanti, di mana sepak terjang Delta akan segera dimulai. Dimana kita tahu nih, gambaran besarnya memang mengadaptasi dari chapter 30. Kalian juga bisa membacanya dalam situs resminya di Manga Plus, tetapi dalam versi bahasa Inggris. Dimana dalam adaptasinya nanti kita belum yakin nih apakah akan ada penambahan scene lagi, karena setelah kedatangan Delta, situasi yang seru akan segera dimulai. Nah, di sini kita sama-sama berharap saja nih, semoga belum ada tambahan filler lain untuk melihat betapa menariknya dan serunya jalan cerita pertempuran Naruto melawan Delta, salah satu anggota inti dari kelompok Kara sendiri. Apakah sebentar lagi sudah akan bergerak para gemburu organisasi Kara ini satu persatunya nanti? Nah, dimulai dari kedatangan dan menyusupnya Kashin Koji, lalu kenekatan Delta menghadapi sang Hokage itu, apa yang akan dilakukan oleh mereka semuanya, terutama Kawaki sendiri yang sudah pernah berhubungan dengan Delta. Nah, itulah tadi gambaran besarnya cerita. Jadi sorry nih kalau ada salah-salah kata. Kita sudah mulai masuk ke tahap menarik Boruto di adaptasi chapter-chapternya itu. So guys, jadi bagaimana pendapat kalian soal semua hal itu? Breakdown keseluruhan cerita Boruto 197 yang mana mengadaptasi chapter 30-an yang kita tahu berjudul Delta Kara. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.